Perkenalkan, nama saya Hanifah Nindiaswari dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan model atom dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Model atom Dalton dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama John Dalton pada tahun 1808. Pendapat dari model atom ini diantaranya yaitu 1. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. 2. Atom merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dipecah lagi. 3. Atom suatu unsur sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom unsur berbeda berlainan dalam massa dan sifatnya. 4. Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Dan yang terakhir, reaksi kimia hanyalah reorganisasi dari atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Model atom ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu mulai membangkitkan minat pada penelitian mengenai model atom. Kekurangannya diantara lain: 1. Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lain. 2. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. 3. Tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Dan yang terakhir, menurut teori atom Dalton bagian E, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Kini ternyata, dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Model atom yang kedua yaitu model atom Thomson. Model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1987. Pendapat dari model atom ini yaitu atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis bulat. Atom bersifat netral, yaitu muatan positif dan muatan negatif memiliki muatan yang sama. Kelebihan dari model atom ini antara lain dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik, serta dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Pendapat dari model atom ini diantaranya yaitu 1. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif serta elektron-elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. 2. Semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. 3. Sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruang hampa atau kosong. Yang terakhir, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bersifat netral. Kelebihan dari model atom ini diantaranya yaitu dapat mengemukakan keberadaan inti atom serta dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Pada model atom ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Model atom yang keempat yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Pendapat dari model atom ini diantaranya yaitu 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. 2. Elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakannya stasioner atau tetap, yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama kulit elektron yang dinyatakan dengan bilangan kuantum utama atau N. Dan yang terakhir,
Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Kelebihan dari model atom Born diantaranya yaitu 1. Dapat mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. 2. Dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen, serta dapat menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kekurangan dari model atom ini antara lain 1. Terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. 2. Tidak berhasil menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. 3. Tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit bila atom ditempatkan pada medan magnet. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan listrik, maka akan menghasilkan spektrum halus yang rumit atau dapat disebut dengan efek Stark. Model atom yang kelima atau yang terbaru yaitu model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum dicetuskan pada tahun 1926. Tokoh-tokoh yang mengemukakan model atom mekanika kuantum diantaranya yaitu 1. Louis de Broglie. Beliau mengatakan bahwa ternyata cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan energi atau bisa disebut dualisme cahaya. 2. Werner Heisenberg. Heisenberg mengemukakan asas ketidakpastian yang menyatakan bahwa letak elektron tidak dapat ditemukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Yang ketiga yaitu Schrödinger. Beliau menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya atau bisa disebut dengan bilangan kuantum. Model atau mekanika kuantum juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain 1. Dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta peluang kebolehjadian menemukan posisi elektron yang disebut orbital, serta mampu mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan untuk sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia.